Halo generasi digital, kenalin nama saya Arnold Siregar. Saya di sini ingin membahas sedikit mengenai partisipasi aktif generasi muda, yaitu kita dalam ekosistem digital yang inklusif dan aman. Nah, kita ini hidup di era di mana ponsel bukan cuma alat komunikasi, tapi juga platform aksi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita berpartisipasi di ruang ini secara positif, inklusif, dan aman? Nah, partisipasi digital itu adalah keterlibatan aktif individu dalam menggunakan dan membentuk ekosistem teknologi. Bukan sekedar menjadi konsumen atau pengguna, kita berarti beralih dari scrolling pasif menjadi menciptakan nilai. Bentuk kontribusi positif generasi muda yaitu pertama adalah pencipta polusi. Yang pertama, mengembangkan aplikasi, website, atau alat digital yang memecahkan masalah sosial. Nah, ada juga penyebar literasi. Kita akan mengedukasi orang lain tentang keamanan digital, hoax, dan etika berinternet. Ada juga advokasi inklusi, menggunakan platform untuk menyuarakan isu-isu minoritas atau kelompok yang rentan. Nah, memastikan semua orang memiliki akses dan suara yang sama. Nah, kita sebagai partisipasi aktif haruslah inklusif atau merangkul semua orang yang ada di media sosial. Kreatif dengan menggunakan konten yang unik dan menarik, dan aman, yaitu mengutamakan etika dan privasi orang lain. Nah, ada contoh-contohnya yaitu kampanye edukasi digital, yaitu membuat serangkaian infografis atau video pendek. Misalnya ada yang dari TikTok, Instagram, yang membicarakan tentang cara mendeteksi phishing atau etika berkomentar yang berada. Nah, ada juga yang kedua, komunitas online yang sehat, yaitu menciptakan grup diskusi misalnya di Discord ataupun grup WhatsApp yang fokus utamanya adalah topik kesehatan mental atau keterampilan dengan aturan ketat anti perundungan atau anti bullying. Nah, ada juga yang ketiga, konten bermanfaat dan inklusif, yaitu mengunggah tutorial aktivitas teknologi, misalnya cara menggunakan fitur screen reader atau membuat konten dengan teks tertutup atau caption yang lengkap untuk penyandang disabilitas pendengaran. Nah, kita sebagai generasi muda memiliki kekuatan untuk mentransfer pengetahuan dan akses teknologi kepada masyarakat yang kurang terlayani. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu adalah pelatihan digital untuk UMKM. Mahasiswa seperti kita bisa melatih pedagang kecil dengan cara menggunakan media sosial atau e-commerce untuk memasarkan produk mereka, membuka akses pasar yang lebih luas. Nah, yang kedua adalah jembatan akses informasi. Kita dapat mengubah informasi kompleks, misalnya kebijakan pemerintah, kesehatan, menjadi format digital yang mudah dicerna, yaitu video atau podcast, dan didistribusikan ke daerah dengan akses terbatas. Yang ketiga ada proyek crowdsourcing lokal, yaitu mengorganisasi upaya digital, misalnya pemetaan digital, untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di komunitas lokal, memberdayakan masyarakat untuk menuntut perubahan berdasarkan data digital. Nah, kita sebagai mahasiswa berada di posisi yang sangat strategis untuk menjadi agen perubahan. Berikut adalah rangka konkretnya. Yang pertama adalah bergabung atau membentuk komunitas digital inklusi, yaitu kita mencari dan membentuk unit kegiatan mahasiswa UKM yang fokus pada literasi digital atau isu aksesibilitas. Nah, yang kedua itu integrasikan aksi digital dalam tugas kuliah. Gunakan proyek akademik kita, misalnya skripsi, tugas akhir, untuk mengembangkan solusi digital yang berdampak sosial, seperti aplikasi donasi ataupun platform edukasi. Nah, selanjutnya ada jadilah digital mentor. Ambil inisiatif untuk mengajar dasar-dasar digital, seperti cara membuat email, membuat keamanan password di lingkungan sekitar Anda, mulai dari orang tua, tetangga, hingga adik-adik sekolah. Selanjutnya ada advokasi kebijakan kampus, yaitu kita mendorong kampus untuk memastikan semua platform pembelajarannya aksesibel dan aman dari cyberbullying. Masa depan digital bukan hanya tentang kecepatan internet, tetapi tentang kualitas interaksi manusia di dalamnya, yaitu kita. Nah, kita sebagai generasi muda bukan hanya pewaris ekosistem digital, tetapi arsitek utamanya. Mari ciptakan ruang digital yang aman, tempat setiap suara dapat didengar, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Ayo berpartisipasi. Sekian dari saya, sampai jumpa.